Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Mutoha Maya, mahasiswa Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD Surakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mata pelajaran matematika kelas 5, khususnya yaitu materi luas bangun datar. Nah, sebelum langsung masuk ke materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana tujuannya itu melalui penjelasan materi dari PPT dan gambar bangun datar, peserta didik mampu menganalisis konsep luas bangun datar, segitiga dan segi empat dengan tepat. Selanjutnya, materi hari ini saya mengambil di bab 5, yaitu terkait luas daerah bangun datar dengan subbab B, yaitu luas daerah bangun datar. Oke, sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar yang ada di video tersebut. Di video tersebut sudah terlihat itu gambar apa? Ya, betul, itu adalah sebuah gambar sawah. Nah, mungkin kita sudah tahu atau sudah pernah lihat sawah di samping rumah kita atau di tempat tinggal kita. Nah, bentuknya sawah itu bermacam-macam, ada yang bentuknya persegi, jajar ginjang, belah ketupat, dan juga lain-lainnya. Nah, terus dari gambar itu apa yang bisa kita ketahui? Nah, untuk membantu para petani atau pemilik sawah itu menjual suatu sawahnya, apa yang harus kita ketahui dulu? Yaitu apa? Luas dari sawah tersebut. Baru kita bisa menentukan harga dari sawah tersebut. Nah, karena itu di sini kita akan mempelajari terkait luas bangun datar. Sebelum ke itu, kita pecah dulu atau kita pahami bahwa bangun datar itu yang kita bahas kali ini mencakup 7 macam. Yang pertama ada jajar ginjang, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada segitiga, yang keempat trapesium, yang kelima layang-layang, yang keenam belah ketupat, dan yang ketujuh persegi. Selanjutnya yaitu definisi. Nah, apa sih itu luas bangun datar? Luas bangun datar adalah suatu daerah atau area pada bangun datar yang dibatasi oleh garis atau sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Nah, untuk mencari luas bangun datar, kita harus mengetahui dulu konsep dari bangun datar. Di sini, yaitu konsep yang pertama itu adalah konsep luas bangun datar dengan panjang sisi yang sama dan teratur, dapat dicari dengan menggabungkan kotak-kotak kecil yang berukuran satu-satu menjadi bangun tersebut. Jadi di mana kotak-kotak yang berukuran kali satu itu sama aja dengan satu satuan. Sehingga jika ada suatu segi empat dengan panjang sisinya itu adalah P, maka banyaknya kotak kecil tersebut sama dengan P dikali P atau sisi dikali sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas daerah segi empat itu sama dengan sisi kali sisi. Untuk langsung jelasnya, yaitu kita langsung masuk bangun yang pertama, yaitu persegi. Nah, di sini kalian lihat di bawah atau sisinya itu memiliki panjang atau banyak kotaknya 5, sedangkan sisi yang di atas juga ada banyak 5. Nah, untuk luasnya tadi apa? Untuk luasnya kan kita menghitung keseluruhan dari suatu persegi tersebut. Nah, jika kita menghitung banyaknya jumlah kotak, itu kita mendapati bahwa jumlah kotak tersebut ada sebanyak 25, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai semua ini yaitu 25. Nah, dari 25 kotak itu dapat kita cari itu dengan cara apa? Yaitu 5 dari sisi bawah ini dikalikan dengan 5 dari sisi samping ini. Sehingga dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi. Sekarang kita masuk ke konsep luas bangun datar yang kedua, di mana yaitu jika suatu bangun datar itu berbentuknya itu beragam atau panjang sisinya itu tidak sama. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Untuk mencari luasnya itu dapat dicari dengan melalui pemindahan atau pembentukan bagian-bagian bangun datar tersebut agar menyerupai bangun datar utama atau masuk ke konsep yang pertama tadi. Jadi di sini yang dimaksud dengan bangun datar utama tadi apa? Persegi atau yang namanya bujur sangkar. Sekarang kita masuk ke bangun yang kedua, yaitu persegi panjang. Untuk mencari luasnya, kita lihat di bangun datar itu ada yang namanya dua sisi yang berbeda, yaitu sisi yang lebih panjang atau biasa yang dipanggil dengan panjang, juga sisi yang lebih pendek atau biasa disebut dengan lebar. Nah, untuk jika di sini ada panjangnya 5 1 kotak dan lebarnya 3 kotak, maka jumlah kotak di sini ada berapa? 15. Itu dapat jadi dari mana? Dari jumlah kotak yang bawah ini ada 5. Dan ini dikalikan dengan 3, maka dari hal itu kita bisa melihat atau mengetahui bahwa rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Itu untuk persegi panjang. Kemudian bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Untuk mencari luas segitiga, tadi kan kita sudah ketahui jika bangun tersebut berbentuk beragam, maka bisa dengan cara memindahkan bagian bangun tersebut menjadi bangun utama atau menjadi suatu persegi atau persegi panjang. Di sini kita lihat suatu segitiga yang memiliki alas dan juga tinggi ini selalu membagi dua segitiga itu menjadi dua bangun yang sama. Kemudian kita pindahkan bangun yang sebelah sini ke bagian yang sini.
untuk menjadi suatu bangun apa? Ini ada suatu bangun persegi panjang dengan bawah ini yang semula adalah alasnya seperti sepanjang ini diubah menjadi seperti segini, itu sama aja setengah alas. Kemudian untuk panjangnya itu sama dengan tinggi dari segi tersebut, maka luasnya bisa kita dapat dari mana? Dari panjang kali lebar, atau apa? Panjang tadi tinggi, lebar tadi apa? Setengah alas. Berarti rumus luas segitiga apa? Setengah alas dikali tinggi. Kita sudah mendapatkan bahwa rumus dari luas segitiga yaitu setengah kali alasnya kemudian dikali tinggi. Itu untuk rumus segitiga. Selanjutnya bangun datar yang keempat, jajar genjang. Sama seperti segi tadi, di sini diketahui bahwa ada tinggi dan juga ada alas. Nah, tinggi di sini jika kita belah ini membentuk suatu segitiga. Untuk memindah kita pindahkan ke bagian sini untuk melengkapi di bagian ini sehingga menjadi berbentuk suatu persegi panjang yang hanya sepanjang ini. Nah, terus untuk lebarnya itu sama dengan tinggi dari jajar genjang tersebut. Kemudian untuk panjangnya itu sama dengan alas dari persegi panjang. Sehingga dari hal tersebut kita bisa ketahui rumus dari luas jajar genjang apa? Rumus dari luas jajar adalah alas dikali dengan tinggi. Itu adalah rumus dari jajar genjang. Kemudian bangun yang kelima yaitu trapesium. Di sini kita lihat diketahui bahwa di sini ada suatu tinggi. Di sini adalah sisi bawah dan juga di sini adalah sisi atas, di mana sisi bawah dan sisi atas adalah sisi sejajar. Yang mana yang atas itu lebih pendek, yang bawah itu lebih panjang. Kemudian dari tinggi ini kita belah menjadi bentuk segitiga. Kemudian kita pindahkan segitiga ini ke sini sehingga membentuk suatu persegi panjang. Nah, seperti tadi, lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi trapesium. Kemudian untuk panjang dari persegi panjang atau ini sama dengan apa? Yaitu sama dengan alas bawah dikurangi dengan panjang ini atau alas atas ditambah dengan panjang ini. Nah, kemudian di sini alas atas di bawah panjang ini ditambah ini. Nah, untuk mencarinya gimana? Kita bisa lihat bahwa jika kita menjumlahkan panjang bawah ditambah dengan panjang atas, itu didapat bahwa hasilnya adalah A1 ditambah A2. Kemudian kalau kita hanya mencari panjang satu sisi, maka berarti A1 ditambah A2 dibagi dengan 2. Itu panjang dari satu sisi ini. Tapi A1 tambah A2 itu apa? Itu sama dengan panjang ini ditambah dengan panjang ini. Itu adalah panjang dari A1 ditambah 2. Kemudian kalau hanya panjang yang bawah saja, berarti A1 ditambah A2 dibagi dengan 2. Sehingga dari itu bisa kita ketahui bahwa rumus luas trapesium adalah setengah dikali alas tambah bawahnya A tambah B, sisi atas tambah sisi bawah, kemudian dikali dengan tingginya. Itu adalah rumus dari trapesium. Bangun yang keenam yaitu belah ketupat. Di dalam belah ketupat diketahui bahwa yang terdapat dua diagonal, di mana biasanya diagonal yang berbentuk tegak atau vertikal itu disebut dengan diagonal 1, sedangkan diagonal yang mendatar atau horizontal itu disebut dengan diagonal 2. Nah, di sini kalau kita membentuk atau menggambar belah ketupat dengan kedua diagonal, maka didapatkan 4 buah segitiga. Kemudian 2 buah segitiga yang atas ini dipindahkan ke bagian bawah untuk melengkapi hal tersebut, di mana yang bagian ini kita pindahkan ke sini menjadi berbentuk ini, yang sebelah sini kita pindahkan di sini membentuk ini, sehingga dibentuk yaitu suatu persegi panjang. Di mana untuk panjang ini itu sama dengan panjang diagonal 2. Ya, benar. Kemudian untuk lebarnya dari sini sampai sini itu sama dengan setengah atau dari diagonal 1. Dimana tadinya diagonal 1 segini, kemudian yang dipakai dari sini sampai sini, maka itu panjangnya setengah dari diagonal 1. Sehingga diketahui bahwa rumus dari luas belah ketupat yaitu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itu adalah rumus dari belah ketupat. Selanjutnya bangun terakhir yaitu layang-layang. Di sini layang-layang mirip dengan seperti belah ketupat tadi, di mana di layang-layang itu terdapat 2 buah diagonal, di mana diagonal yang mendatar itu disebut dengan diagonal 1, diagonal yang ini disebut dengan diagonal 2. Kemudian untuk sama juga dibagi menjadi 4 buah segitiga, di mana dua segitiga yang atas ini ada segitiga kongruen dan 2 segitiga juga segitiga kongruen. Kemudian sisi yang segitiga sebelah sini dipindahkan ke arah sini membentuk seperti sebuah persegi. Kemudian yang bawah kita pindahkan juga di sini membentuk suatu persegi, yang kemudian kedua tersebut digabungkan menjadi suatu persegi panjang yang lebih panjang ya. Nah, untuk panjangnya dari sini sampai ke sini itu sama dengan nilai dari panjang diagonal 2.
Kemudian lebarnya dari sini sampai sini itu sama saja dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini. Dimana padahal dari sini sampai titik ini itu adalah diagonal 1. Kalau hanya dari titik ini sampai titik ini, maka itu sama saja setengah dari diagonal 1. Sehingga untuk luasnya, yaitu panjangnya dikali dengan lebarnya, yaitu sama dengan rumus dari luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Baik, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditulis di kolom komentar dan insya Allah nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun salah pengucapan yang disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebenarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.